When mobility is your priority, we are here to help you to achieve your vision and mission. MPM Rent is one of the leading transportation rental operator. Known for its high standard services, professionalism, and reliability. Located in BSD City, South Tangerang. Our office and showroom facilities are built on an area of 8,864 square meter and have a total area of showroom covering 483 square meters. We have more than 13,000 fleets with various types of vehicles, from passenger, commercial to four-wheel drive vehicles, and 2,400 professional drivers who can be relied on. We also have pre-owned cars that are available via the auction house, Auxi and Auto Deals, as well as manpower services such as cleaning service and other support services. We prioritize convenience for your transportation needs as well as user comfort in all aspects. We ensure your safety by applying for vehicle insurance and providing a car replacement when your vehicle needs repairs to keep your activities running. With commitments, high standard services, and integrated technology system, MPM Rent is focused on maintaining a safe working environment throughout the company to ensure customer satisfaction and employee well-being. MPM Rent has also been certified with ISO. All of our drivers have gone through a comprehensive selection and training process to be credible as professional drivers who gain the qualified knowledge, skills, competencies, and upholds work ethics. Serving customers who are mostly corporations that deal with business on daily life. We provide a professional repair shop that helps maintaining and checking the fleet to be always optimal to use. And also, vehicle service visits to your place with reliable mechanics. MPM Rent present throughout Indonesia to answer your needs at any time to balance the wheels of economic acceleration. Along with our tagline, Reliable Partner, we are committed to satisfying our customers by exceeding their expectations. Kami sudah bekerja sama dengan MPM Rent sejak 3 tahun yang lalu ya. Hal yang paling berkesan buat saya sebenarnya adalah jalinan komunikasi yang baik antara kami dengan pihak MPM Rent. Kami menjadi lebih percaya dengan MPM Rent sehingga menciptakan suatu hal-hal yang baik. Harapan saya sih sebenarnya kita semua MPM Rent maupun kami bisa bekerja sama lebih lama lagi ya. Semoga semakin terus berjaya, sukses selalu. Terima kasih. Selama 3 tahun ini MPM berhasil memberikan kepercayaan yang tinggi bagi kami, dan itu terbukti dari 400 lebih unit yang sudah kita sewa, dan itu pun juga terlihat dari bagaimana MPM bisa memberikan
servis yang baik. Harapan ke depan dengan MPM Rent pasti adalah kita bertumbuh lebih besar ya, bukan hanya dari jumlah unit yang kita sewa yang tadi ratusan menjadi ribuan, tetapi juga didukung dengan infrastruktur, kemudian sistem yang jauh lebih terintegrasi. Kita bicara fuel management, asset management, kemudian juga dengan berbagai macam unit tipe yang kita butuhkan di seluruh Indonesia. Sukses terus buat MPM Rent. Terima kasih. As a reliable partner, we believe your journey and ours are bound together. Allow us MPM Rent accompanies you to bring success together. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. MPM, Mitra Pinastika Mustika. MPM, Mitra Pinastika Mustika. Kami percaya pada kemampuan apa yang kita jalankan demi masa depan, dan kami ciptakan tindakan yang nyata bahwa kita bisa menjemput impian bersama. Bersatu dan bekerja sama demi mencapai satu tujuan, berpikir progresif, tingkatkan integritas diri, menghargai dan saling peduli, melayani dengan sepenuh hati. Bersama MPM maju dan berkembang, kita pasti bisa. MPM, Mitra Pinastika Mustika. MPM, Mitra Pinastika Mustika. Dan kami ciptakan tindakan yang nyata bahwa kita bisa menjemput impian bersama. Bahwa kita bisa menjemput impian bersama. Bahwa kita bisa menjemput impian bersama. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan seluruh mitra MPM Rent. Selamat datang secara virtual di acara MPM Rent Virtual Customer Gathering Reliable Partner. Senang sekali saya Arfa dapat memandu acara pada hari ini dan dapat hadir bersama Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara yang diadakan setiap tahunnya yang kali ini diadakan secara virtual dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini. Di tahun ini, kita tidak dapat bersilaturahmi secara tatap muka, dan virtual merupakan salah satu format yang ideal saat ini agar kita tetap dapat bersilaturahmi. Bapak Ibu hadirin sekalian, event Customer Gathering hari ini juga bertujuan untuk meningkatkan engagement MPM Rent dengan mitra MPM Rent. Dan sebagai apresiasi MPM Rent kepada mitra MPM Rent, juga sebagai kalender event berkelanjutan dari event tahun sebelumnya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, kami ingin memberikan 3 voucher belanja Sodexo kepada 3 mitra MPM Rent yang telah join pertama di laman Zoom ini. Masing-masing akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp300.000. Dan yang beruntung adalah
Yang pertama, Bapak Alexius Eko Kristianto dari PT Sirkulasi Kompas Gramedia. Selamat. Dan yang kedua kepada Bapak Dwientara Sandi dari Honda Arista. Selamat. Dan yang ketiga adalah selamat kepada Bapak Bramantio dari PT Tayo Sinar Raya Teknik. Selamat kepada 3 mitra MPM-REN yang telah bergabung lebih awal di laman Zoom. Panitia akan menghubungi Anda. Baik Bapak Ibu mitra MPM-REN sekalian, di siang hari ini telah hadir bersama kita semua para jajaran BOD dan jajaran BOC. Selamat siang, saya sapa terlebih dahulu Bapak Ivan Hindarko selaku Chief Executive Officer. Selamat siang juga dan selamat datang kepada Bapak Oki Gunawan selaku Chief Commercial Officer. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Devi Munte selaku Chief Operation Officer. Selamat siang juga kepada Yosia Horigo Mesang selaku Chief Commercial Officer. Selamat siang juga kepada Bapak March Teguh Armadi selaku Chief Financial Officer. Serta selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Andi Esfandiari selaku Presiden Komisaris. Serta saya ucapkan juga selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Maulana Wahyu Jumantara selaku Komisaris. Serta saya ucapkan juga selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Suwito Mawarwati selaku CEO MPM Group yang telah bergabung bersama kita secara virtual. Dan tentunya para mitra MPM-REN serta leaders and sales MPM-REN. Dan tentunya rekan-rekan yang telah bergabung secara virtual di laman Zoom saat ini, kami juga ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa guest speaker kita hari ini, Bapak Sandiaga Uno berhalangan hadir. Dan sebagai pembuka acara pada hari ini, kami mempersilahkan kepada Chief Executive Officer untuk dapat memberikan opening speech kepada Bapak Ivan Hindarko. Kami persilahkan. Yang kami hormati para pelanggan setia dan mitra MPM-REN, yang kami hormati Dewan Komisaris dan Board of Directors dari MPM-REN, MPM Group Holding, seluruh karyawan MPM-REN, serta seluruh undangan yang hadir dalam acara hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami sangat berbahagia sekali pada siang hari ini dapat menyambut Bapak dan Ibu dalam acara Annual Customer Gathering MPM-REN. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada semua pelanggan setia MPM-REN atas hubungan bisnis yang telah terjalin dengan baik selama ini. Di tahun ini walaupun event Customer Gathering kami diadakan secara virtual, namun tentunya hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami kepada Bapak dan Ibu pelanggan setia dari MPM-REN. Kami juga tentunya berharap acara ini dapat mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin dan juga memberikan update terbaru mengenai produk dan layanan dari MPM-REN. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di tahun 2020 ini kita semua menghadapi tantangan berat dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang tentunya berimbas juga pada perlambatan kinerja korporasi di hampir semua sektor usaha. Kami sendiri di MPM-REN memaknai situasi ini sebagai bagian dari new normal yang mendorong kami untuk lebih tangguh dan lebih inovatif dalam menghadapi perubahan. Dan di dalam era new normal ini, MPM-REN juga melakukan akselerasi digital, akselerasi dari digital transformation di dalam bisnis kami. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan.
Untuk itu kami telah menyiapkan beberapa produk dan layanan digital baru yang juga akan kami perkenalkan kepada Bapak dan Ibu di hari ini. Selain itu, MPM-REN juga mengupayakan berbagai cara untuk dapat menjalankan aktivitas bisnis kami dengan aman dan memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Dalam hal ini, tentunya pelanggan tetap dan selalu menjadi fokus utama kami. Kami terus mempertahankan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelanggan dengan cara memperketat standar hygiene dari armada dan driver kami. Kemudian protokol kesehatan yang sangat ketat juga kami pastikan untuk dijalankan di semua lokasi pelayanan kami di seluruh Indonesia. Selain itu kami juga tetap melayani komunikasi dengan pelanggan melalui kontak center kami yang tetap beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu. Bapak Ibu yang saya hormati, MPM-REN dengan berbekal pengalaman selama 22 tahun di bidang jasa transportasi, kami bersyukur bahwa saat ini MPM-REN merupakan salah satu perusahaan rental kendaraan korporasi terbesar di Indonesia. Dengan sumber daya dan kekuatan yang kami miliki ini, kami ingin menjadi partner bisnis bagi pelanggan kami. Bukan hanya sebagai supplier, tetapi sebagai partner bisnis. Sebagai partner bisnis juga, fokus kami adalah mendukung keberhasilan dari pelanggan kami, mendukung keberhasilan Bapak dan Ibu sekalian. Karena bagi kami, kesuksesan pelanggan adalah kesuksesan kami. Hal ini sejalan juga dengan semangat kami untuk menjadi reliable partner, partner bisnis yang dapat Bapak dan Ibu andalkan. Untuk itu kami juga menyiapkan semua tim MPM-REN untuk menjadi integrated solution provider bagi pelanggan kami, bagi Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bahwa setiap sektor bisnis memiliki kebutuhan transportasi yang spesifik dan mungkin berbeda dari sektor bisnis yang lain. Seperti misalkan sektor banking mempunyai kebutuhan yang mungkin berbeda dengan FMCG, FMCG mempunyai kebutuhan yang mungkin berbeda dengan manufacturing, dengan service business, dan lain sebagainya. Untuk itu kami sangat siap untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu dan untuk memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan transportasi spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pelanggan setia MPM-REN dan mitra MPM-REN atas dukungannya kepada kami dan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk kami dapat memenuhi kebutuhan transportasi korporat dari perusahaan Bapak dan Ibu. Saya berharap hubungan kemitraan ini dapat terus berlanjut dan MPM-REN selalu menjadi reliable partner bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ivan Indarko untuk opening speech-nya yang telah disampaikan. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita ingin mengundi door prize untuk 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan Xiaomi Smart Mi Pure Humidifier. Kita akan mendraw nama Bapak dan Ibu sekalian, jadi pastikan nama Bapak Ibu jangan sampai terlewat. Baik, langsung saja kita mulai. Draw, roll.
Baik, kita mulai draw roll. Oke, selamat untuk pemenang yang sudah ada di layar teman-teman sekalian. Selamat kepada Haryadi JS dari PT Zaman Tekmindo. Kita lanjut kedua. Kita mulai draw roll. Selamat kepada Alex SS dari PT Hightech Indonesia. Selamat. Dan kita lanjutkan dengan yang terakhir. Draw. Roll. Selamat kepada Hendrio dari PT Trans Retail Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada 3 pemenang yang beruntung mendapatkan Xiaomi Smart Mi Pure Humidifier dan pemenang akan dihubungi panitia. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama paparan yang akan disampaikan oleh Chief Commercial Officer Bapak Oki Gunawan yang akan membahas tentang MPM REN as a Solution Provider and Business Partner. Kepada Bapak Oki Gunawan, kami persilakan. Selamat siang kepada para mitra, kepada para BOC, kemudian pada BOD yang dari MPM Group ataupun dari BOD dari MPM REN. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk hadir di acara kami, di acara Virtual Customer Gathering 2020. Saya Oki sebagai Commercial Officer akan membawakan beberapa update mengenai MPM REN. Kenapa MPM REN bisa disebut sebagai reliable partner? Jadi kita akan mulai dulu dengan 22 tahun MPM REN itu sudah berpengalaman di dunia transportasi. Jadi beberapa milestone saya coba tampilkan. Diawali di tahun 1998. Kita mulai berbisnis transportasi. Ada beberapa milestone. Diawali dengan kita melakukan acquiring beberapa perusahaan rental. Kemudian kita menjadi besar, fleet kita di atas 10.000. Kita pun bukan hanya melayani di rental, kita melengkapinya juga dengan driver. Maka di tahun 2014 kita mendirikan driver training school. Jadi kita drivernya berqualified karena kita memiliki training center di sana. Kemudian di 2017 kita berubah logo kita berejuvenate. Bukan hanya merubah logo, tetapi kita memang merubah secara sistem ataupun secara tampilan MPM REN untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan juga diikuti oleh anak perusahaan MPM REN seperti Autodeals, Auxi, dan DSS. Kemudian di 2019, di 2020, kalau Bapak Ibu lihat, kita banyak mendapatkan beberapa recognition dari beberapa badan yang memang sudah diakui. Yang terakhir kita sudah mendapatkan ISO 9001. Dan ini merupakan tanda bahwa MPM REN memang layak menjadi transportasi rental salah satu terbesar di Indonesia. MPM REN hadir sebagai integrated service. Kita merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kita ingin menyiapkan secara lengkap dan terintegrasi mengenai servis untuk mengakomodasi kebutuhan mitra-mitra yang hadir hari ini. Jadi kalau saya boleh jabarkan, kita bukan hanya melayani di rental, tetapi kita juga melayani di DSS. DSS itu apa? Kita melayani di human resources. Jadi kita ada driver yang cukup skillful dan juga kita melayani cleaning service. Kemudian selain driver dan juga rental, di bagian lain kita memiliki auksi, yaitu layanan untuk lelang kendaraan. Jadi apabila mitra-mitra ada aset yang perlu didispose, kita MPM REN melalui auksi siap membantu mitra-mitra sekalian untuk melakukan dispose aset kalian.
Nah, ini alamatnya berada di Ciledug, di Jakarta. Kemudian dan tidak lain tidak bukan, kita pun memiliki Auto Deals. Jadi kita ada showroom untuk melakukan penjualan mobil-mobil bekas untuk memastikan bahwa kita tetap menggunakan mobil-mobil rentalnya yang fresh. Jadi apabila mobilnya sudah berusia 4-5 tahun, kita segera refresh dengan mobil baru dan mobilnya kita dispose melalui channel auksi ataupun Auto Deals. Kemudian MPM Ren akan hadir sebagai solution provider dan juga sebagai business partner. Tadi Pak Ivan sudah menyampaikan bahwa MPM Ren itu bukan hanya sebagai vendor, bukan hanya sebagai jual, rental, kemudian sudah selesai urusan kita. Bukan, kita ingin menjadi business partner. Artinya apa? Kita ingin saling maju, berkembang bersama. Kenapa MPM Ren bisa berani menyebutkan bahwa kita adalah solution provider dan business partner? Karena satu, kita memiliki range of product yang sangat luas. Kemudian secara service, kita memiliki end-to-end reliable service. Coverage, kita sudah national coverage. Dari Sumatera sampai Sulawesi kita ada. IT, judul daripada virtual gathering ini adalah digitalization era selain new normal. Nah, kita pun sudah siap secara IT, kita sudah lebih terintegrasi. Tujuannya cuma satu, memberikan kepuasan kepada pelanggan kita, kepada kalian sebagai mitra kita. Dan yang terakhir, sebagai cikal bakalnya MPM Ren, kita memang banyak sekali customer yang berasal dari Japanese company, sehingga kita memiliki satu business unit yang khusus untuk melayani Japanese client. Saya coba jabarkan satu-satu selling point kita. Salah satunya yaitu range produk yang besar. Jadi selama tahun 2020, kita mengeluarkan 19 merek mobil dengan 102 model mobil. Ini kita lakukan demi memastikan operasional mitra-mitra kita berjalan dengan baik. Kita mempunyai kategori luxury, passenger, kemudian logistik yang sekarang ini sedang marak, sebentar lagi akan ada 12-12, kemudian heavy duty. Ini semua kita siapkan demi kelancaran operasional dari rekan-rekan sekalian. Kemudian end-to-end reliable service, artinya kita komit sebagai reliable partner, kita ingin menyiapkan solusi yang terbaik untuk kebutuhan transport dari mitra sekalian. Jadi bisa dilihat, kita selalu memberikan servis yang terbaik, quality product, dan tentunya ini yang paling favorit dari mitra sekalian yaitu competitive pricing. Ya, pricing kita akan selalu kompetitif tapi reasonable. Artinya tidak mungkin kita memberikan pricing yang terlalu murah dengan mengorbankan quality. Kita akan memberikan pricing yang reasonable, yang kompetitif dengan tetap menjaga quality daripada servis kita. Kemudian yang di sebelah kanan, mitra bisa lihat kita punya 24/7 support apabila apapun yang ada, walaupun kita tidak menginginkan masalah dengan kendaraan operasional Bapak atau Ibu, kita siap membantu melalui calls, email, ataupun WhatsApp. National coverage, kita punya 8 cabang tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi. Kita punya 16 service point, dan tidak lupa kita punya mitra juga, kita punya partner, 528 workshop partner tersebar dari Sumatera sampai Papua. Dan di luar service point dan branches, kita pun masih punya beberapa titik pool untuk menyimpan kendaraan kita demi pelayanan yang jauh lebih cepat diantar ke tempat-tempat mitra sekalian. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa digital era ini sangat penting. MPM Ren harus siap, karena kita adalah salah satu pemain terbesar di dunia transportasi. Jadi kita sudah menyiapkan sistem ERP untuk mensupport digital era kita. Base kita menggunakan Microsoft Dynamics sebagai core sistem kita. Kemudian selain ada core system, kita pun memiliki support lain, yaitu Timesheet Mobile. Kita memiliki aplikasi untuk mensupport operasional driver kita. Dengan adanya Timesheet Mobile, semua perhitungan mengenai overtime akan jauh lebih akurat. Karena ini akan langsung
di-approve oleh pengguna melalui aplikasi, dan langsung kita generate untuk mengkalkulasi overtime. Dan juga kita bisa men-tracking drivernya posisinya berada di mana dengan layanan Timesheet Mobile ini. Di luar Timesheet Mobile, kita juga memiliki aplikasi yang kita sebut Points. Ini untuk memastikan bahwa CRM kita, memastikan tim sales kita melayani para mitra dengan baik. Karena Points ini akan meng-capture, merecord kapan tim sales saya berkunjung dan melakukan dialog dengan mitra-mitra. Dan itu kita record, ada clock in, clock out, dan juga ada minutes of meeting. Sehingga apabila ada isu ke depan, kita ada recordnya yang memastikan kita bisa melihat apa yang pernah kita bahas dan kita akan perbaiki ke depan. Layanan lain di salah satu divisi kita, anak perusahaan MPM REN, kita punya auksi. Kita baru launching yang disebut dengan e-lelang. Jadi ini juga base-nya sudah aplikasi, jadi dimanapun, kapanpun, mitra-mitra mau ikut untuk membeli mobil di auksi, tinggal akses ke online aplikasi auksi kita. Kemudian ada on-demand service. Ini adalah untuk mensupport yang sekarang berjalan adalah carpooling menggunakan web-based. Ke depan kita sudah menggunakan aplikasi. Selain kita akan lakukan untuk carpooling, ini pun ke depan akan melakukan untuk hourly kebutuhan rental dari rekan-rekan sekalian. Dan last but not least, yang sangat penting juga, adalah QR application. Dari tim Ops sudah menyiapkan QR application. Gunanya untuk tracking keluar masuk kendaraan dengan jelas. Sehingga akan lebih mudah untuk tim kami dan juga untuk customer untuk men-track keberadaan mobil ketika keluar atau masuk dari pool kami. Ini yang tadi saya bilang, Japanese Client Business Unit. Ini salah satu keunggulan kita. Dari bisnis rental terbesar di Indonesia, yang memiliki Japanese Client Business Unit hanya di MPM REN. Kita memiliki staff sales yang experience, trusted, dan mereka bisa berbahasa Japanese. Dan beberapa memang mereka orang Japanese. Salah satunya pemimpinnya pun dari Japanese, Mr. Horigome-san. Kita sudah 22 tahun, Japanese ini merupakan cikal bakal dari company kita. Banyak klien kita yang percaya dari 22 tahun yang lalu sampai sekarang masih menjadi klien kita. Ini adalah contoh sales Japanese kita, dan di bawah memastikan layanan kita kepada Japanese customer juga kita maintain dengan sangat baik. Dan selain daripada semua yang sudah kita lakukan, recognition pun kita terima dari beberapa badan untuk memastikan safety terhadap customer kita, terhadap staff kita menerima beberapa award, yaitu Health and Safety Certification, Zero Accident Award, LKTP Award, dan juga dari government di Banten, karena lokasi pusat kita di Banten, kita menerima recognition dari mereka. Ini memastikan bahwa MPM REN bukan hanya salah satu transportasi perusahaan terbesar, tetapi juga transportasi yang siap menjadi partner Anda untuk memberikan layanan yang terbaik. Akhir kata, saya akan sambut, inilah tim kami yang siap melayani mitra-mitra sekalian. Kita akan menjadi solution provider mitra yang ada di sini, dan kita akan menjadi business partner mitra-mitra yang ada di sini. Karena MPM REN adalah reliable partner. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Oki Gunawan. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Dan kini kita akan ngobrol-ngobrol bersama para jajaran BOD and BOC yang telah hadir di siang hari ini. Dan bagi para Bapak dan Ibu Mitra MPM REN yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dapat mencantumkan pertanyaan di kolom chat. Dan akan ada 3 hadiah untuk 3 penanya terbaik.
Baik, sudah tidak sabar rasanya saya ingin berbincang-bincang dengan para jajaran BUD NBOC kita. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian dan apa kabar? Baik, saya tadi melanjutkan dengan yang telah disampaikan oleh Pak Oki bahwa MPMRen adalah salah satu yang memiliki JCBU, layanan bisnis untuk Japan. Jadi pertanyaan ini saya akan ajukan kepada Horigomi Sang, tentunya selaku Chief Commercial Officer JCBU. For our Japan client, how can we be a truly reliable partner for them? Okay, I think that's a great question. Thank you very much. Sorry, I'm going to speak in English, but are you going to translate for me or? No. No, no. Yes. So allow me to speak in English. Okay, I think there are 3 points that we strive to ensure that we are seen as a reliable partner. First one is we ensure that we are excellent in customer assistance. I think this is very fundamental, and customer assistance meaning that we have to be quick in response, and a lot of times we have to be proactive to serve our customers. Also, this requires coming up with reasonable, effective solutions. So in order to do that, we management team make sure that we have a good people in all aspects of customer assistance. That's number one. To this second, it's a driver service. More than 70% of our Japanese clients use our driver service. And because we have high quality driver service. So this means that our drivers are professional enough to ensure the safety and then bring effective day-to-day transportation experience. So we make sure that we retain this competitiveness and also to enhance. So that's the second point. And the third point, I think it's transparency and the strong in governance. This refers to a lot of times maybe a price quotation and also business communication day to day. We ensure that we are professional enough and we are transparent enough to serve our customers. And we under public listed company, MPM Tbk, we ensure that we are strong in governance. And all of these, we know that, I know that that's what our clients expect us to make sure that we are meeting their expectations. So I guess that's all for my comment. Thank you, Horigomi Sang. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Pak Andi atau Pak Ivan? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bincang-bincang bersama BOD kita pada siang hari ini. Kalau tadi sudah dari sisi sales, kita akan berpindah ke operasional. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Munte selaku Chief Operation Officer MPMRen. Pak Munte, saya akan mengajukan pertanyaan pertama untuk Pak Munte berkaitan dengan layanan operasional apa saja yang sudah diberikan kepada mitra MPMRen. Kami persilakan Pak. Terima kasih Mas Arfa dan selamat sore para mitra. Kembali senang untuk tampil di sini. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kami dari MPMRen selalu berusaha menjadi your truly reliable partner. So dari sisi operasional tentunya kami ingin memastikan bahwasanya semua unit kami itu bisa mendukung aktivitas operasional daripada mitra-mitra yang menjadi pelanggan kami. Satu hal yang menarik dari kami saat ini adalah kami memastikan seperti yang disampaikan oleh Pak Oki tadi, membuat unit kami itu selalu segar karena muda itu selalu energi ya Pak ya. Jadi 13.000 mobil kami itu rata-rata sekarang usianya di 2,3 tahun. Jadi sangat muda dan kemudian tentunya
kami memiliki yang namanya standar kendaraan prima, di mana kami memastikan bahwasanya dari sisi administrasi, kemudian dari sisi kelayakan unit, baik dari sisi mesin, interior, eksterior, itu adalah sesuatu yang bisa kami gunakan untuk membantu kinerja daripada operasional Bapak Ibu mitra rekan kami semua. Kami juga akan memastikan layanan 24 jam kami melalui kontak center kami di 15.068, sehingga Bapak Ibu yang mengalami kendala dapat langsung menghubungi, dan kami juga dengan bangga menyampaikan bahwasanya respon emergensi kami saat ini di bawah 5 menit untuk Bapak Ibu yang memerlukan bantuan dari sisi kami. Nah, tentunya kami juga akan memastikan setiap proses perbaikan akan berlangsung dengan cepat. Kemudian dari sisi hal-hal yang berbau administrasi, asuransi juga akan kami bantu, sehingga Bapak Ibu sedapat mungkin memiliki downtime yang lebih pendek. Dan tentunya itu akan membuat meminimalisasi kerugian dari pihak Bapak Ibu juga. Kami bisa melakukan itu karena kami juga didukung oleh layanan bengkel internal dan juga support daripada bengkel eksternal yang menjadi mitra kami. Terima kasih para mitra yang juga hadir di sini karena membantu kami di dalam melayani our valuable customer. Dan kemudian satu hal yang kami juga perlu sampaikan adalah para mekanik kami adalah mekanik-mekanik yang handal, yang kami selalu melakukan refreshment training dan juga train for trainer dengan pihak-pihak ATPM yang menjadi rekanan kami. Jadi for sure kami akan pastikan untuk selalu berusaha menjadi partner bagi para mitra kami. Terima kasih. Pak Munte, selain daripada unit, MPM Ren juga memiliki business driver, atau biasa di bisnis ini kira-kira bagaimana perkembangan atau layanan terkait dengan driver tersebut, Pak Munte? Terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu mitra sehingga membuat kami bisa menjadi partner Anda dari sisi pengemudi. Selalu people behind the gun. Jadi kami akan memastikan bahwasanya driver kami itu adalah driver yang layak dan pantas untuk menjadi driver Bapak Ibu. Kami awali dengan proses screening yang ketat, background checking bukan hanya dari sisi administrasi dari pihak pengemudi yang mendaftar, tapi kami juga menggunakan jasa institusi resmi dari pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan untuk sehingga driver ini bisa dilanjutkan pada tahap kompetensi tes. Sehingga setelah mereka lulus, maka mereka kita akan lakukan screening kesehatannya. Para pengemudi sebelum kita tempatkan di tempat Bapak Ibu para mitra, maka kita akan memberikan pelatihan dasar pengemudi, di mana kita akan memberikan pelatihan mengenai sikap, penampilan, pengetahuan tentang jalan, kemudian basic ya troubleshooting kalau seandainya ada masalah-masalah dari sisi unit yang ada, jadi mereka bisa menangani sendiri. Pada saat yang kritis mereka bisa melakukan tindakan apa yang bisa mereka ambil gitu ya. Kemudian bagi para driver yang sudah menjadi driver kami, maka secara reguler kita akan melakukan pelatihan lanjutan, safety driving, dan medical check up yang secara rutin kita lakukan kepada para driver. Nah, hal ini semua tentunya bisa terjadi karena kami juga memiliki program pelatihan seperti safety driving yang ada di sarana pelatihan kami di Tapos, dan ini juga terbuka bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan bantuan untuk melatih driver-driver Bapak Ibu mitra, maka kami siap membantu Bapak Ibu, dan lokasi training kami pun bisa Bapak Ibu gunakan sebagai lokasi pelatihan yang tempatnya sangat representatif. Nah, kemudian untuk tahap lanjutnya bagaimana kami memaintain kualitasnya adalah kita juga secara rutin itu melakukan koordinasi meeting dengan para Bapak Ibu mitra kami untuk melihat on how kita bisa melakukan service improvement. Karena kembali kami adalah perusahaan jasa dan tentunya kami sangat ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu. Demikian Mas Alfa. Luar biasa Pak Munte. Pak Munte, satu pertanyaan lagi untuk Pak Munte berkaitan dengan kondisi saat ini yaitu COVID-19. Tentunya sebagai operasional ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh MPM Ren. Hal apa saja tentunya yang sudah diberikan oleh MPM Ren, baik itu layanan di internal ataupun
eksternal yang berkaitan dengan mitra MPM-REN. Kami silakan Pak. Terima kasih Mas Arfa. Kembali Bapak Ibu para mitra, kesehatan adalah yang utama pada saat ini. Tidak ada gunanya kalau kita tidak sehat ya. Jadi MPM-REN itu memang dari awal semenjak pandemi ini mulai berawal, kami secara konsisten dan serius terlibat dalam program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi semenjak awal di semua lokasi kerja kami menyiapkan sarana cuci tangan. Jadi proses pelaksanaan 3M itu benar-benar kami terapkan. Semua karyawan, semua tamu, semua vendor, dan setiap pihak yang ingin memasuki area kami wajib melakukan 3M. Kita juga screening, ya, dia punya suhu tubuh, dan area kerja pun kita lakukan social distancing yang sangat terpapar jelas. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami, maka Bapak Ibu akan melihat area-area yang dengan sangat transparan itu terlihat lokasi yang bisa diduduki ataupun tidak. Nah kemudian menindaklanjutin kami juga secara rutin itu melakukan pembersihan area kerja kami setiap minggu. Kita akan disinfektan, memastikan area kerja sirkulasi udaranya baik, ya, sehingga kembali kita bisa bekerja dengan baik dan sehat. Kami juga membatasi titik berkumpul. Saat ini kami meniadakan area merokok, dan kami sedapat mungkin mengikuti arahan-arahan yang terbaru dari pemerintah. MPM-REN juga membuat satu gugus tugas, dan kami juga secara konsisten berkoordinasi dengan gugus tugas Tangerang Selatan dan juga dengan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, sehingga kami pun bisa mendapat izin operasi dari gugus tugas sebagai perusahaan yang diizinkan untuk melakukan aktivitas, sehingga kami walaupun dalam kondisi pandemi ini tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Ini adalah yang kami lakukan secara internal. Kami juga ingin memastikan bahwasanya setiap unit yang kami kirimkan ke Bapak Ibu ataupun setiap unit yang kemungkinan datang untuk melakukan perbaikan, kami akan selalu melakukan sterilisasi. Artinya unit yang masuk itu kita akan bersihkan, kita akan lap dari sisi lingkar kemudi, jok, knob shift transmisi, kemudian rem parkir, dan segalanya. Kemudian untuk driver, ya, 3M itu menjadi mandatory, sehingga para pengemudi sudah tahu mengenai aturan baku, dan juga kita bekali dengan hand sanitizer dan juga dengan masker. Kami juga melakukan monitoring secara ketat, jadi setiap driver itu Bapak Ibu pada waktu datang atau hadir di tempat kerja Bapak Ibu, maka mereka wajib mengirimkan foto screenshot suhu tubuh dan juga lokasi kerja mereka. Sehingga pada waktu kita menemukan ada suhu tubuh yang melebihi persyaratan, maka kami akan segera menarik driver tersebut atau pengemudi tersebut dan menggantikannya dengan pengemudi yang dalam keadaan baik. Demikian Mas Arfa dan para Ibu Mitra, terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Munte. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau kembali lagi ke Pak Oki terlebih dahulu yang tadi sudah ada pemaparan. Pak Oki juga menyebutkan bahwa ada layanan customer service yang 24 jam, Pak Oki, betul ya? Betul. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Oki, ada layanan apa saja tentunya yang 24 jam tersebut? Ya, jadi betul Pak Arfa. MPM-REN memastikan kalau layanan kita ini ingin total football ya kalau dibilang ya, jadi ingin 100% kita support apapun yang dibutuhkan oleh customer. Nah dalam hal ini kita memiliki beberapa layanan, salah satunya telepon, dan teleponnya mudah ya, 15.068. Jadi saya sarankan apabila ada masalah, telepon ini bisa ditelepon at any time 24/7. Jadi ini berguna, kenapa? Apabila Anda melaporkannya melalui telepon ini, kita bisa tracking, sehingga kita bisa tahu bagian mana apabila pelayanan kami tidak puas, kita bisa perbaiki dengan cepat. Ya. Dan selain daripada call center, kita juga punya WhatsApp. Nomornya mirip, 0813 8 15.068. Ini pun sama, 24/7. Email sudah pasti 24/7. Jadi MPM-REN kapanpun, dimanapun, kita siap support karena kita adalah bisnis partnernya mitra sekalian. Begitu Pak Alfa.
Luar biasa, terima kasih Pak Oki. Saya akan berpindah ke Pak Mars Teguh Armadi selaku Chief Finance Officer yang juga memimpin divisi IT di MPM-REN. Beberapa kali Pak Oki menyebutkan terkait dengan digitalisasi, Pak. Jadi menurut Bapak sendiri, apa langkah-langkah yang akan dilakukan MPM-REN dan mengapa MPM-REN harus melangkah ke digitalisasi? Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Arfa. Jadi mungkin meresonate dengan tema kita hari ini kan ada new normal dan digitalization era ya. Juga tadi dari sebelum-sebelumnya beberapa kali ditekankan terkait kita berniat menjadi satu perusahaan yang memberikan solusi kepada mitra, bukan hanya menawarkan produk atau jasa, tapi juga solusi. Kedua juga kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan layanan kepada mitra kami, which is Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pertama kita layaninkan dengan digitalization era ya. Kalau mungkin para mitra Bapak Ibu sekalian tahu atau sekedar tahu bahwa kita sudah beberapa kali mengalami namanya revolusi industri dari tahap 1, 2, 3, sekarang di 4. Ya kan dulu tahap 1 di 1700-an itu dari yang labor intensif, manual, orang berpindah ke menggunakan mekanik. Lalu energinya berubah menjadi menggunakan steam atau uap. Terus berpindah 80 tahun kemudian ke dalam yang udah namanya batch processing, jadi udah dalam skala besar produksinya tuh. Juga udah dikenalkan namanya line production. Terus pindah lagi lebih lama, 130 tahun, pindah ke namanya dikenalkan namanya sistem automation, komputer dan elektronik. Itu udah mulai berubah wacananya. Tapi kemudian yang menarik adalah sekarang kita ada di kalau dibilang industrialization 4.0, itu kalau kita bayangkan dari yang hanya elektronik, komputer, kemudian ditambahkan kemampuan kognitif dan machine learning. Jadi dari sisi produk saja, misalnya barangnya, kalau handphone zaman dulu yang besar gitu, sekarang bisa menjadi sangat tipis. Software, sistem solution itu menjadi banyak untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah tujuannya apa? Banyak itu sistem dan aplikasi untuk memudahkan, memberikan solusi. Nah, seperti tadi mungkin Pak Oki sudah jabarkan bahwa kita ada beberapa solusi ya, misalnya tadi ada timesheet, mobile management, ada on-demand services, ada QR code. Nah, hal-hal ini juga for sure nggak akan bisa kita tap in atau ambil bagian kecuali kita masuk dalam digitalisasi. Itu adalah part dari kita yang sudah kita invest untuk kita contribute balik ke customer, which is mitra-mitra sekalian. Harapannya ke depan kita bisa lebih evolve, kita bisa keluarkan lebih banyak lagi solusi, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan layanan. Jadi itu kenapa kita MPM-REN berniat untuk go front dengan digitalisasi. Mungkin gitu apa? Boleh, kami persilakan Pak Andi. Terima kasih. Satu. Jadi begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya ingin menambahkan sedikit ya mengenai mengapa MPM-REN itu terus melakukan usaha untuk melakukan digitalisasi ya. Jawabannya sederhana mungkin agar tidak ketinggalan seperti orang-orang lain. Tapi itu terlalu menyederhanakan masalah. Sebenarnya ini adalah customer oriented. Justru kita dengan digitalisasi, terutama dengan inisiatif-inisiatif yang tadi sudah dibuat oleh tim, adalah ingin mengurangi sebanyak mungkin, meminimalisasi persoalan-persoalan dari interaksi-interaksi bisnis di mana istilahnya itu adalah ada pain point. Jadi ada titik-titik di mana dalam hubungan bisnis itu terjadi hal-hal yang menjengkelkan, tidak akurat, tidak timeliness. Nah, dengan teknologi itu mudah-mudahan kita bisa sebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah lihat kan mengenai beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Mimpi kami adalah suatu ketika dalam waktu tidak lama lagi, separate modul yang tadi itu kita bisa integrasikan sehingga menjadi satu platform digital yang mempergampang relationship antara bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kita. Nah, tetapi tentu tantangannya adalah jangan sampai inisiatif digitalisasi ini lalu mensterilkan sentimental psychological relationship. Jangan sampai terjadi, karena memang betul dengan digitalisasi informasi flow menjadi cepat, akurat,
sehingga ada accountability terhadap respons ya, bagian dari SL kita. Tetapi kalau semua dimesinkan, semua didigitalkan, nanti yang kehilangan adalah hubungan kemanusiaan. Nah, itu kita tidak ingin itu terjadi. Jadi seninya adalah bagaimana kita mendigitalisasi diri, tetapi unsur-unsur kemanusiaannya tetap terjaga. Karena at the end of the day, bisnis itu adalah hubungan manusia dan manusia, B2B, tetapi kita itu direpresentasi oleh manusia pada akhirnya. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih Pak Andi. Pak Ivan, ada yang ingin ditambahkan? Kami persilakan Pak. Ya, baik. Karena memang ini topiknya sangat menarik ya, mengenai digitalisasi, dan juga ini merupakan salah satu topik utama kita di hari ini. Karena itu, sekali lagi saya hanya ingin menambahkan bahwa semua upaya digital transformation yang kami lakukan secara internal maupun eksternal, sekali lagi tujuan akhirnya adalah mencapai kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Ya. Fokus kami tetap ke pelanggan. Jadi itu yang menjadi prinsip kami. Apapun yang kami lakukan, kami selalu akan bertanya dulu, apakah ini berguna, apakah ini meaningful untuk pelanggan kami, apakah ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, apakah ini akan meningkatkan service quality kita kepada pelanggan kita. Bila jawabannya adalah ya, maka hal itu akan kami lakukan. Karena sekali lagi fokus kami sebagai organisasi, kami sangat customer centric. Ya. Semua yang kami lakukan tujuannya adalah bisa melayani pelanggan dan bisa bekerja sama dengan pelanggan dan bisa menjadi partner yang lebih baik lagi untuk pelanggan kami. Tentunya digitalization ini sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai enabler, ya, untuk kita bisa reach atau kita bisa menjangkau customer lebih cepat, memberikan informasi lebih akurat, memberikan data-data yang diminta oleh customer lebih cepat lagi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan customer juga dengan lebih cepat dan lebih seamless istilahnya, atau tanpa hambatan. Ya. Contohnya salah satunya yang mungkin kita lakukan hari ini, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kami tetap ingin berinteraksi dengan semua pelanggan setia dan juga mitra dari MPMRen yang difasilitasi dengan teknologi digital. Ini hanya salah satunya saja. Solusi-solusi dan produk-produk layanan digital yang akan kami keluarkan, semua pada akhirnya akan berorientasi kepada pelanggan. Ya, ini yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian sebagai tambahan. Ya, terima kasih Pak Ivan. Baik, saya akan mulai membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan boleh langsung untuk mengajukan. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Bakhtiarudin dari CSA. Pertanyaan diajukan untuk Pak Oki. Pak Oki sudah siap. Pertanyaannya, apa yang menjadi selling point utama MPMRen daripada kompetitornya? Silakan Pak Oki. Oke. Terima kasih Pak Baharudin. Pada dasarnya kalau kita sebut selling point utama, itu agak sulit saya untuk mengatakannya, karena ujung-ujungnya selling point kita banyak. Ya, tapi kalau saya bicara, kita itu national coverage. At the end of the day, semua orang bisa Pak, national coverage. Saya bicara digitalization, kita punya timesheet mobile, kemudian kita punya points, itu pun bisa diikuti dengan mudah dan dengan cepat, dengan keadaan era digital seperti ini. Sekarang kita punya sesuatu yang orang lain tidak punya, misalnya GCBU, itu pun akan dengan mudah untuk di-copy. Jadi apa sebetulnya core selling point-nya MPMRen? Kalau saya boleh bilang itu culture atau histori kita yang sudah kita bangun, Pak. Jadi selama 22 tahun, culture kita yang tadi sudah disebutkan oleh komisaris kita Pak Andi, oleh CEO saya juga Pak Ivan, adalah customer oriented, adalah mitra. Jadi kita selalu memikirkan apa saja yang menjadi kebutuhan customer, kita bantu sedemikian rupa untuk menyelesaikannya. Apapun pain point yang ada di customer, kita hilangkan. Apakah bisa di-copy? Itu bisa, tapi jangka waktunya panjang sekali. Karena yang disebut dengan history atau culture, itu tidak mudah untuk di-copy. Tapi kalau kayak teknologi, yang tadi saya sebutkan, hari ini adalah salah satu key point kita, unggul dibandingin yang lain. Kita punya timesheet mobile,
which is orang lain belum punya, kita punya GCBU, orang lain belum punya, national coverage, mungkin ada 4 company lain yang punya, itu adalah selling point kita. Tapi yang betul-betul melandasi, yang tidak bisa di-copy dengan mudah adalah culture kita yang selalu menganggap customer kita sebagai mitra, sebagai partner. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak. Oke. Baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu dari Derigan Fadila dari PT Bukopin Finance. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana banyak dari kami perusahaan mitra sedang berusaha untuk survive dengan berbagai macam efisiensi yang kami terapkan, apa yang dilakukan MPM-REN untuk mensupport kami sehingga kita bisa sama-sama survive menghadapi pandemi ini? Silakan, kami persilakan Bapak sekalian, kira-kira siapa yang akan menjawab? Pak Ivan, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Fadila dari Bukopin Finance. Ya, memang kondisi saat ini seperti yang tadi saya sampaikan pada saat di awal tadi, memang ini kondisi yang sangat berat bagi kita semua. Kita semua sebagai pelaku usaha, Bukopin Finance maupun MPM-REN, kita sama-sama mengalami situasi yang unprecedented ya di generasi kita ini, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, tentunya ini kita, tadi yang saya sampaikan, kita menggunakan situasi ini sebagai opportunity untuk menjadi lebih inovatif dan juga lebih efisien ya. Tentunya kami terbuka untuk mendiskusikan dengan mitra kami ya, kira-kira project-project atau support apa yang bisa kita lakukan bersama untuk saling mendukung inisiatif-inisiatif efisiensi dan juga inisiatif-inisiatif yang sifatnya menuju ke inovasi ya, yang kita bisa lakukan di dalam situasi yang sulit ini. Saya pribadi selalu percaya bahwa di dalam kesulitan sebenarnya akan ada kesempatan untuk menjadi yang lebih baik ya. Jadi saya juga mengajak tim di MPM-REN, selalu kita mensupport mitra dan juga pelanggan kita dengan sebaik-baiknya. Justru pada situasi yang sangat sulit inilah kemitraan kita, partnership kita akan dibuktikan ya. Justru pada saat-saat seperti inilah hubungan kita bisa menjadi lebih erat lagi. Jadi sekali lagi kita saling mensupport dan kita terbuka untuk kita mendiskusikan inovasi apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari antisipasi kita untuk masuk ke era atau masuk ke masa depan ya. Karena setelah ini dengan adanya pandemi ini tentunya waktu-waktu ke depan ini tidak akan sama lagi dengan masa-masa sebelumnya. Jadi kita sangat terbuka untuk mendiskusikan sekali lagi inovasi dan juga efisiensi apa yang bisa kita lakukan bersama yang saling mensupport untuk kedua belah pihak. Baik, makasih. Terima kasih Pak Ivan. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Baik, kita lanjutkan. Tadi Pak Ivan juga menyinggung inovasi dan ini ada pertanyaan menarik sekali dari tentunya mitra yang sudah berjoin bersama kami, yaitu pertanyaan ketiga dari Bapak Septian Pamungkas, yaitu dari liputan6.com. Pertanyaan menarik sekali Pak. Jadi nanti silakan siapa yang akan menjawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah MPM-REN punya rencana untuk melengkapi armadanya dengan kendaraan listrik? Saya lanjut dengan pertanyaan kedua ya, nanti boleh dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sejauh ini sudah ada permintaan dari konsumen untuk jasa kendaraan listrik? Kami persilahkan, kira-kira dari siapa yang akan menjawab? Dari mungkin saya dulu jawab, nanti kami silakan Pak. teman-teman BOD lain bisa jawab. Jadi pada dasarnya mungkin sudah saya sampaikan juga di dalam presentasi saya bahwa ujung-ujungnya itu kita adalah melayani customer. Jadi kita orientasinya kepada kebutuhan customer. Ketika kebutuhan itu ada, kemudian kita lakukan studi kelayakan secara bersama. Kalau itu memang akan menguntungkan dari sisi customer ataupun kita, tentunya kita akan masuk ke wilayah industri mobil listrik ini. Memang kalau dilihat dari tren, mobil listrik ini sedang sangat baik ya, positif trennya, secara emisi juga baik sekali, kemudian sudah mulai berkembang.
Kita pun dari timnya Pak Munte sudah mulai mempelajari kemungkinannya ke arah sana. Tapi kembali lagi, apakah kita akan masuk ke pasar itu atau tidak, itu tergantung dari mitra-mitra yang menjadi mitra kita. Karena kita adalah mensupport operasional daripada mitra-mitra yang ada. Jadi kurang lebih sih itu yang bisa kami jelaskan, Pak. Sejauh ini apakah sudah ada permintaan atau belum Pak terkait? Sejauh ini permintaan yang nyata itu belum, tapi kalau hanya diskusi wacana itu sudah. Baik, luar biasa. Silakan Pak Ivan untuk tambahannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga topik yang sangat menarik karena kami juga menilai bagaimanapun mobil listrik adalah masa depan, ya. Sesuatu yang akan menjadi tren dan menjadi sesuatu yang umum di masa depan. Kami juga melihat bahwa dengan mobil listrik ini sebagai perusahaan kami juga ingin berkontribusi terhadap lingkungan, ya. Dengan mobil listrik ini emisi juga sangat berbeda, sangat rendah atau bahkan mungkin tidak ada emisi dibandingkan dengan mobil yang konvensional. Jadi sebagai perusahaan pun kalau memang ini nantinya seluruh regulasi, kemudian supply dari kendaraan listrik, infrastruktur dari kendaraan listrik seperti charging station, kemudian battery swap facility sudah ada, tentunya dengan sangat antusias MPM Ren akan berpartisipasi, ya, di dalam menyediakan kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhan transportasi korporat dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Ada yang ingin kita tambahkan kembali? Sudah cukup ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Ini sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya. Luar biasa antusiasnya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Herman Zulkifli dari Koperasi Cermat Bank Sumsel Babel. Pertanyaannya adalah bagaimana cara MPM Ren melayani customer besar yang ada di daerah. Silakan Pak Munte barangkali. Boleh dibantu, silakan Pak Munte. Terima kasih dengan Bapak Zulkifli tadi ya. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Zulkifli. Tentunya kembali Pak, kami ingin selalu berkontribusi menjadi your truly partner, reliable partner dengan cara sedapat mungkin setiap hal yang berkaitan dengan operasional tentunya kami akan coba untuk meet kebutuhannya. Pertama sekali kami selalu berusaha untuk menambah jaringan perbengkelan kami. Karena kembali kalau kita bicara kita adalah nationwide, bengkel adalah salah satu sarana yang bisa membantu kami dalam hal mempercepat perbaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah respon daripada setiap permintaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Kembali, feel free 15.068 contact center kami dihubungi karena kami akan segera melakukan tindakan operasional setelah kita mendapatkan tiket dari departemen yang disebutkan, yaitu Departemen Customer Care Management, CCM. Dari sana kami akan melanjutkan kepada departemen terkait yang ada di daerah sana. Kemudian yang ketiga adalah kami akan sedapat mungkin Bapak Ibu menyediakan kendaraan pengganti di lokasi yang ada. Karena memang adalah kembali Bapak Ibu menggunakan kami sebagai jasa transporter, tentunya kami akan berusaha untuk memenuhi transportasi yang dibutuhkan pada saat kendaraan Bapak Ibu dalam keadaan unserviceable. Dan hal-hal lainnya tentunya secara rutin dan berkala ada dari tim kami yang saat ini kami sudah memiliki 8 cabang di seluruh Indonesia yang siap dan selalu ingin berkomunikasi secara rutin mengenai bagaimana cara kami bisa mengimprove perbaikan kami terhadap servis yang mungkin bisa lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dari saya mungkin itu bisa sampaikan Pak Arfa dan Pak Zulkifli. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Munte. Kira-kira masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak BOD sekalian dan BOC, tentunya boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak BOD dan BOC yang sudah luar biasa sekali. Baik, kami rasa sudah cukup tanya jawab terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mitra MPM Ren.
Kami mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu kami tidak dapat membacakan semua pertanyaan dan bagi pertanyaan yang belum terjawab kami akan jawab via email ya. Dan bagi 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher belanja masing-masing senilai Rp500.000. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Terima kasih pertanyaannya. Dan panitia akan menghubungi di akhir acara. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada para jajaran BOD dan BOC dan Bapak Ibu Mitra MPM-REN di hari yang spesial ini MPM-REN akan bagi-bagi hadiah untuk Bapak Ibu Mitra MPM-REN. Baik, ada apa saja hadiahnya? Nanti akan ada Xiaomi, ada voucher, ada juga Smart TV, ada juga Danji Osmo. Jadi tetap di sini hingga akhir acara nanti. Dan kini saat yang kita tunggu-tunggu, pemberian penghargaan kepada para mitra MPM-REN. Langsung saja kita bacakan untuk kategori yang pertama adalah kategori The Rising Star Company. Dan pemenang di kategori The Rising Star Company adalah The Rising Star Company. selamat kepada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang tentunya sudah hadir juga melalui virtual kepada Bapak Ahmad Masyuri. Kami persilahkan dapat memberikan testimoni secara singkat dan tentunya memberikan bagaimana pengalaman Bapak yang sudah diterima dari layanan MPM-REN selama bekerja sama dengan kami. Dan tentunya Bapak Ibu yang lain juga boleh bersiap-siap karena nanti akan ada awarding lainnya dan tentunya door prize juga akan kita undi. Sambil kita menunggu tersambung ke pemenang yang pertama yaitu Rising Star Company. Dan tentunya akan ada penghargaan awarding berikutnya. Baik, sudah hadir bersama kami. Kami persilakan dari Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, Bapak Ahmad Masyuri, kami persilakan. Oke, selamat sore. Terima kasih atas award yang diberikan kepada kami. Selamat sore Pak Ivan. Pak Ivan ini teman lama saya di Sampurna ya. Jadi saya kenal baik dengan Pak Ivan karena dulu kita sama-sama di operation. Selamat sore Bapak Ibu Board of Director dari MPM-REN. Selamat sore kepada partisipan yang ada di sini ya. Kami senang sekali bisa hadir di sini yang diberikan terutama pada saat kami diberikan award sebagai Rising Star untuk pesertaan kami atau mungkin kerjasama kami dengan MPM ya, di mana kami saat ini telah menggunakan ya, MPM memang masuk di perusahaan kami beberapa 1-2 tahun terakhir ini ya, karena memang baru. Kemudian kemarin kita melakukan suatu bidding proses yang pada akhirnya sebagian dari kendaraan kami bisa disuplai oleh MPM ya. Bukan cuma kendaraan, tapi juga driver ya. Jadi kalau tadi saya dengarkan dari paparan bapak-bapak Board of Director ya, saya rasa itu inline dengan apa yang terjadi saat ini, di mana baik dari sisi services ya, dari sisi kendaraannya maupun dari sisi driver yang ada telah mengikuti kaidah-kaidah yang kami harapkan ya, terutama kami sangat berharap ya, karena
situasi di luaran transportasi itu sangat rigid, kemudian juga terutama dari sisi safety driving ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian dan jalan kita ini sangat crowded ya, sehingga itu membutuhkan keseriusan dari provider di perusahaan kami untuk menerapkan safety driving ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang kami harapkan ya. Kemudian dari sisi kendaraan ya, memang tadi dikatakan kalau rata-rata usia kendaraan dari sisi MPM itu sekitar 2 tahun ya, 2,5 tahun kalau nggak salah ya. Saat ini memang kendaraan-kendaraan kami adalah kendaraan yang baru, di mana meskipun kendaraan baru tentunya tetap dibutuhkan suatu services atau maintenance yang ada ya. Jadi MPM telah memberikan services tersebut sesuai dengan yang kami harapkan ya. Moving forward ya, kami sangat berharap ke depannya ada suatu kerjasama ya, tentunya namanya kerjasama akan ada baiknya juga saling memberi masukan ya. Jadi masukan atau continuous improvement yang bisa kami sampaikan kepada MPM ya, supaya kerjasama ini bisa terjaga dengan baik ya. Tim kami secara rutin kalau nggak salah ada monthly meeting dengan pihak provider ya, tentunya menganalisis semua yang kami harapkan, semua yang di-provide ya, dengan tujuan adalah untuk memberikan perbaikan ke depan dan juga untuk saling mengisi ya, bagaimana kami saling belajar ya di perusahaan kami juga belajar dari eksternal bagaimana melakukan bisa maintenance-nya, bisa safety driving-nya yang terbaik buat kami semua. Saya rasa itu dari kami ya. Terima kasih sekali lagi atas award yang diberikan kepada kami ya. Mudah-mudahan tetap mempererat ya. Jadi kerjasama antara PT HM Sampurna Tbk dengan PT MPM REN. Saya rasa itu Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Masyuri, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan sekali lagi selamat kepada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk kategori yang kedua, yaitu kategori The Most Reliable Customer. Dan pemenang dari kategori The Most Reliable Customer adalah The Most Reliable Customer. selamat kepada PT Andiarta Mukjizat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat dan kami akan sambungkan tentunya dan kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Andiarta Mukjizat. Kami undang dengan hormat Bapak Niti Agung Firmansyah yang akan memberikan testimoninya secara singkat atau memberikan bagaimana pengalaman selama menggunakan produk dan jasa dari MPM REN. Dan silakan bersiap-siap terlebih dahulu dan tentunya mitra lainnya tetap berada di sini karena setelah ini kita masih ada award berikutnya dan tentunya masih ada hadiah-hadiah door prize menarik yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Baik, sudah tersambung dengan Bapak Niti Agung Firmansyah, kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada MPM REN, tim BOD, BOC. Terima kasih untuk award ini. Sangat berkesan bagi kita sebagai company yang baru berdiri 5 tahun. Kemudian kita sudah mendapatkan award seperti ini. Kita bisa bekerja sama dengan partner yang luar biasa untuk mensupport semua bisnis kita di seluruh Indonesia. Jumlah unit yang terus berkembang, kemudian support yang tak kenal lelah dari semua lini jajaran MPM REN, ya, terutama yang sering bekerja sama dengan kita, Pak Rizky, Bu Desi, sama Bu Selvi. Terima kasih banyak kepada supportnya yang
luar biasa yang terus menerima, terus berinovasi untuk supaya bagaimana bisa meet expectation-nya Andiarta Muzizat, Ninja Express. Sekali lagi terima kasih dari PT Ninja Express. Diharapkan kita bisa bekerja sama terus, bekerja sama lebih banyak lagi dari bukan cuma satu atau dua tipe unit, atau kita juga berharap untuk pada unit-unit lainnya juga terbuka, dan juga pastinya kita bicara untuk sustainable relationship ke depan. Terima kasih sekali lagi MPM REN. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Andiarta Muzizat Bapak Niti Agung Firmansyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke kategori berikutnya, yaitu kategori ketiga adalah The Most Inspiring. Dan pemenang di kategori The Most Inspiring adalah The Most Inspiring. selamat kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemenang The Most Inspiring, luar biasa sekali. Dan tentunya silakan boleh disambungkan terlebih dahulu kepada perwakilan dari PT Bank Sentral Asia kepada Bapak Pranoto untuk dapat memberikan testimoni secara singkat, dan kami persilakan Bapak Pranoto. Ya, terima kasih MC. Selamat sore Bapak-Bapak Direksi dan Komisaris MPM. Selamat sore Bapak Ibu peserta gathering. Saya mewakili manajemen BCA dan divisi logistik mengucapkan terima kasih kepada MPM atas award ini. Ya, tentunya kami di BCA tidak bisa berkembang sendiri ya, sehingga kita butuh sinergi, kerjasama, kolaborasi dengan partner vendor kami. Dalam hal ini MPM selaku mitra dalam bidang transportasi. Hubungan BCA dengan MPM sendiri sudah terjalin cukup lama dan semakin tahun semakin baik. Semoga hubungan kerjasama ini dapat langgeng dan berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa hambatan. Kita saling mendukung satu sama lain untuk kemajuan bersama, kemajuan bagi MPM dan BCA. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada MPM atas dukungan dan apresiasinya. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Pranoto. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bank Sentral Asia Tbk. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke kategori selanjutnya, yaitu The Most Strategic Partner. Dan pemenang di kategori The Most Strategic Partner adalah The Most Strategic Partner. selamat kepada PT Tayo Sinaraya Teknik dan PT Unicam Indonesia Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, pemenangnya yaitu ada dua. Kami persilakan boleh mempersiapkan diri untuk dapat memberikan testimoni secara singkat. Yang pertama kami persilakan terlebih dahulu dari PT Tayo Sinaraya Teknik, yaitu Bapak Primatiko Saputra. Kami persilakan. Selamat sore kepada BOD maupun BOC dari PT MPM REN. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga untuk award yang diterima oleh PT Tayo Sinaraya Teknik. Saya mewakili perusahaan. Untuk poin positif yang kami dapat selama bekerja sama dengan PT MPM, itu satu, kita kerjasama untuk unit dan driver. Itu untuk yang pertama dari aspek compliance, itu PT MPM dan juga DSS selaku PPJP itu memenuhi aspek compliance. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, karena dalam beberapa kesempatan pemeriksaan dari Disnaker, teman-teman dari MPM bisa ikut hadir untuk
bertemu dan diwawancara langsung dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Lalu yang kedua, untuk pembahasan apabila ada permasalahan terkait dengan operasional baik unit maupun driver, ini selalu hadir full team dari MPM, baik dari finance accounting, bagian legal, bagian bengkel, dan juga dari marketing juga teman-teman yang lainnya. Jadi pembahasan dilakukan menyeluruh sehingga permasalahan bisa segera diatasi. Untuk layanan 24 jamnya juga kami juga merasakan sangat terbantu dalam hal menghandle komplain-komplain dari karyawan kami. Mungkin itu saja untuk testimoni dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan juga yaitu testimoni secara singkat dari PT Unicam Indonesia Tbk yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth Arwan. Silakan boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Dan setelah ini masih ada wording selanjutnya, jadi tetap bersama kami. Dan saya ingatkan kembali bahwa di akhir nanti akan ada door prize menarik yang akan Bapak Ibu dapatkan. Kami persilakan boleh dapat bersiap-siap terlebih dahulu untuk memberikan testimoni serta pengalamannya bekerja sama dengan MPM dan tentunya. Kami persilakan Ibu Ruth Arwan. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini. Selamat sore dan terima kasih juga kepada jajaran dari BOD dan BOC MPM Ren atas award yang diberikan kepada kami. Saya di sini mewakili untuk perusahaan PT Unicam Indonesia Tbk dan di sini saya akan menyampaikan pengalaman sudah hampir 8 tahun ya kita bekerja sama dengan MPM Ren. Dan saya juga melihat MPM Ren semakin hari semakin bagus untuk servisnya dan kami sebagai sebagai konsumen juga dibantu oleh MPM Ren dan juga terima kasih untuk Ibu Imelda PIC MPM Ren yang sudah mensupport kami. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Tayo Sinaraya Teknik dan PT Unicam Indonesia Tbk. Baik Bapak Ibu, dan kini kita akan masuk ke kategori yang terakhir, yaitu kategori The Business Excellent Customer. Dan pemenangnya adalah The Business Excellence Customer. selamat kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya sudah bersama kita juga, kami persilakan kepada perwakilan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Ibu Nila untuk dapat memberikan testimoni secara singkat. Ibu Nila, kami persilakan. Selamat sore buat semua. Terima kasih kepada MPM Ren atas apresiasinya. Kalau mendengar kata MPM Ren, itu yang ada pada kami tentu saja adalah mudah. Kenapa? Karena setiap kali kita akan klaim asuransi, mudah. Ganti ban baru, mudah. Mau servis mobil, mudah. Minta mobil pengganti, mudah. Mengakses ke petugas, mudah. Itulah kesan yang kami dapatkan dari MPM Ren. Jadi kemudahan yang diberikan oleh MPM Ren memudahkan kami dalam berbisnis. Terima kasih MPM Ren, sukses selalu.
Terima kasih Ibu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah mengetahui 6 penerima penghargaan, dan kini saatnya kami juga akan memberikan 12 hadiah kepada 12 orang yang beruntung pada hari ini. Sudah bersiap semua Bapak Ibu? Kita akan mulai pengundian door prize yang pertama untuk 4 unit Xiaomi Mi Band 5. Oke, sudah bersiap-siap semuanya. Kita akan mulai draw. Siapakah yang beruntung? Silakan draw roll. Selamat kepada Michael L. PT Andiarta Muzizat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa. Selanjutnya kita draw kembali. Draw, roll. Selamat kepada Nogo Ade dari PT Jaya Express Transindo. Boleh kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Berikutnya yaitu yang ketiga, kita akan draw kembali. Silahkan draw, roll. Selamat kepada Ahmad M dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi yang keempat. Silahkan draw, roll. Selamat kepada Septian dari Liputan 6. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, itu dia tadi penerima Xiaomi Mi Band 5. Dan selanjutnya adalah kita akan undi untuk 3 voucher Daily Rent. Baik, 3 voucher Daily Rent. Kita akan undi siapakah kira-kira yang beruntung pada hari ini. Kita akan mulai draw. Kita draw, roll. Selamat kepada Hendrik G, PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Boleh kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Yang kedua, voucher untuk Daily Rent. Yang kedua, kita mulai draw, roll. Selamat kepada Nanang S, PT Borneo Arta Mandiri. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya adalah masih voucher Daily Rent. Yang ketiga, kita mulai draw. Draw, roll. Selamat Edward A, PT Bank Tabungan Pensiun Nasional. Jangan kemana-mana, masih ada lagi. Kita akan undi berikutnya adalah 2 unit air purifier Sharp tipe FPJ30. 2 unit. Oke, kita akan mulai draw yang pertama terlebih dahulu. Roll. Selamat kepada Ibu Ruth Arwan dari PT Unisom Indonesia. Sekali lagi untuk 2 unit kita draw, roll. Selamat kepada Bapak Sigit S dari BTPN Syariah Tbk, luar biasa. Kita akan melanjutkan, masih ada hadiah-hadiah berikutnya, yaitu kita akan ada 2 unit Smart TV. Silakan boleh bersiap-siap terlebih dahulu untuk 2 unit Smart TV 40 in. Silakan boleh di draw, roll.
Selamat Ibu Fonda dari Saratoga. Kita draw sekali lagi untuk satu buah unit Smart TV 40 in. Kita mulai draw, roll. Selamat Binsar M dari PT Sirkulasi Kompas Gramedia. Alright, kita lanjutkan. Masih ada satu unit Digi Osmo Pocket 2. Kira-kira siapakah yang beruntung hari ini? Kita mulai draw. Roll. Selamat Bapak Harwin Idris dari Saratoga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kepada para pemenang luar biasa. Dan saya ucapkan selamat kepada 12 orang pemenang door prize. Dan pemenang akan dihubungi oleh panitia. Kami minta kesediaan Bapak Ibu Mitra MPM-REN untuk dapat mengisi feedback form dengan cara meng-scan barcode ada di laman layar Zoom saat ini atau dengan mengklik link yang ada chat box di laman Zoom. Dan untuk perhatiannya tentunya kami ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu Mitra MPM-REN sekalian, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk dapat berfoto bersama dan kami mohon para jajaran BOD dan BOC untuk dapat berdiri. Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat membuka kamera laptop atau smartphone Anda dan kami mohon mikrofon Zoom tetap dalam keadaan off. Kita akan berfoto bersama-sama beserta jajaran BOD dan BOC. Baik, saya akan menghitung 1, 2, 3. Sekali lagi, kita akan mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita hitung 1, 2, 3. Kita sekali lagi 1, 2, 3. Baik, boleh silakan sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi kita boleh coba, boleh Bapak Ibu perlihatkan ke layar kamera Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh sambil dada-dada, cheers boleh. Kita hitung 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami persilakan Bapak sekalian untuk dapat duduk kembali. Dan sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Mitra MPM-REN sekalian yang telah meluangkan waktunya di hari ini. Saya Arfa mohon undur diri sampai bertemu di acara MPM-REN Customer Gathering berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. MPM, Mitra Pinastika Mustika. MPM, Mitra Pinastika Mustika. Kami percaya pada kemampuan apa yang kita jalankan demi masa depan, dan kami ciptakan